Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suharman Kasiman selaku dosen pembimbing seminar PPG. Terima kasih juga kepada Bapak Sunanto dan Ibu Farida Utami selaku dosen pengaji pada seminar PPG hari ini. Perkenalkan, saya Nafisatul Alia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 akan mempresentasikan desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut yang telah saya rancang. Berikut merupakan beberapa dokumentasi kegiatan selama saya melakukan kegiatan PTL di SDN Makmur Jambi. Pada seminar PPG kali ini saya memilih praktik pengalaman lapangan atau PPL sebagai mata kuliah yang paling berkesan selama saya mengikuti program PPG Prajabatan. Karena PPL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mengajar secara langsung di sekolah. Melalui rangkaian kegiatan pada pelaksanaan PPL ini, saya dapat mengasah keterampilan mengajar saya dan menerapkan teori-teori serta ilmu yang saya dapatkan secara langsung di sekolah. Nah, dari seluruh mata kuliah ini dapat saya terapkan langsung di sekolah. Salah satu contohnya PPA. Pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen di sini, saya bisa menggunakan teorinya untuk menyusun dan merancang kegiatan pembelajaran serta asesmen secara efektif. Kemudian berdasarkan observasi secara berkelanjutan mulai dari PPL 1 hingga PPL 2, ada beberapa permasalahan yang saya temukan. Di sini saya bagi dalam dua lingkup karena memang saya memilih PPL, jadi ada dua lingkup pembelajaran dan lingkup pembiasaan. Pada lingkup pembelajaran di sini berdasarkan observasi yang saya lakukan, di kelas tersebut guru masih memimpin. Jadi pembelajarannya masih dikendalikan oleh guru, berpusat pada guru. Kemudian guru juga sangat jarang menggunakan media pembelajaran, baik itu yang manual ataupun yang berbasis digital. Kemudian setelah saya melakukan tes diagnostik juga, ternyata hasil belajar peserta didik menunjukkan masih di bawah rata-rata seperti itu. Dan ada keberagaman tingkat kemampuan peserta didik. Itu dari lingkup pembelajaran. Sedangkan di lingkup pembiasaan, di sini sebenarnya untuk program dan budaya sekolah ini sangat bagus sudah di SDN Margorejo 6, namun memang di pelaksanaannya masih belum maksimal. Di sini menurut observasi saya secara berkelanjutan ya, mulai dari PPL 1 hingga PPL 2, pelaksanaannya masih monoton. Jadi peserta didik hanya dikumpulkan di halaman berdoa, setelah itu membaca. Ini fokus ke program literasi, jadi hanya membaca selama 5 menit tanpa ada pemantauan yang secara intensif begitu dari wali muridnya dan tidak ada tindak lanjut begitu. Maka dari itu di sini saya mendesain inovasi. Yang pertama, desain inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan adalah penerapan pendekatan TARL berbantuan media workshop. Mengapa memilih TARL? Karena berdasarkan permasalahan tadi ada urgensi di sini. Ada keberagaman tingkat kemampuan peserta didik. Maka dari itu saya memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan TARL, Teaching at Grade Level, atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian mengapa media workshop? Karena memang di kelas tersebut masih belum diterapkan dan menurut berdasarkan observasi saya, peserta didik juga masih kurang antusias gitu. Indikasinya dilihat dari peserta didik yang tidak fokus, berbicara sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Maka dari situ saya mencoba untuk membuat desain inovasi pembelajaran penerapan pendekatan TARL berbantuan media workshop ini. Namun ketika pelaksanaannya di sini saya menemukan permasalahan baru. Ketika berkelompok ternyata peserta didik di situ tidak kondusif. Ada beberapa peserta didik yang bahkan keluar dari bangkunya gitu. Ini di kelas juga ya, di kelas rendah gitu. Nah, dari permasalahan tersebut kemudian di kegiatan pembelajaran selanjutnya saya membuat inovasi pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan menerapkan kesepakatan kelas dengan bantuan media setara harmoni. Nah, media setara harmoni sendiri ini merupakan media yang saya kembangkan, yang saya beri nama setara harmoni, di mana pada pelaksanaannya kesepakatan kelas ini dibuat di awal pembelajaran. Kemudian setelah itu ketika berkelompok, media setara harmoni ini dihadirkan. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan bintang dan peserta didik dalam kelompok tersebut apabila melanggar maka bintang akan dicabut. Dan apabila kelompok yang berhasil
pembelajaran, dia akan mendapatkan apresiasi berupa reward. Itu dari lingkup pembelajaran. Kemudian dari lingkup non mengajar, kegiatan non mengajar, di sini saya menawarkan desain inovasi program literasi kreatif yang saya beri nama Kosakataku. Untuk lebih rincinya saya jelaskan nanti terlebih dahulu. Di sini saya mendesain inovasi pembelajaran, artinya dari dua kegiatan inovasi tadi saya redesign, di mana saya membuat modul ajar dengan mengintegrasikan pendekatan TARL dan memasukkan elemen-elemen pembelajaran sosial emosionalnya tadi dengan menerapkan kesepakatan kelas dengan media virtual dan star harmoninya ini untuk desain inovasi pembelajaran di seminar PPG kali ini. Begitu. Untuk teori yang mendukung, teaching at grade level sendiri ini berkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Topik 2 mengenai teaching at grade level. Teaching at grade level ini seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak lagi mengelompokkan peserta didik berdasarkan umur kelasnya, berdasarkan umurnya, tapi berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Nah, teaching at grade level ini dapat dilaksanakan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses ataupun produk. Pada kesempatan waktu itu saya hanya memfokuskan pada diferensiasi prosesnya saja. Begitu. Kemudian untuk kesepakatan kelas sendiri ini berbantuan star harmoni ini berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 1, yaitu kompetensi sosial emosional dari CASEL, Collaborative Academic Social Emotional Learning, di mana dalam topik tersebut dijelaskan bahwa guru perlu memiliki kompetensi sosial emosional dan harus dapat memfasilitasi peserta didiknya, mendorong peserta didiknya untuk memiliki kompetensi ini. Ada self-awareness, kesadaran diri, ada self-management, manajemen diri, kemudian ada responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, social awareness, kemudian ada relationship skills. Seperti itu. Ini merupakan dokumentasi evidence dari desain inovasi pembelajaran. Yang pertama ada modul dan perangkat ajar yang mengintegrasikan pendekatan teaching at grade level dan pembelajaran sosial emosional. Ini merupakan media star harmoni yang saya desain sendiri, yang saya kembangkan sendiri, saya beri nama star harmoni. Kemudian ada media wortel dan ini bukti pelaksanaannya. Kemudian untuk selanjutnya, baik, ini merupakan rincian dari desain inovasi non mengajar, di mana di sini saya membuat buku panduan kegiatan literasi di sekolah dasar. Jadi ada tiga kegiatan literasi yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan untuk melakukan program-program literasi. Seperti itu. Di sini saya memilih program literasi kreatif Kosakataku. Saya beri nama Kosakataku, di mana program ini memiliki prinsip untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Di mana bahasa daerah yang dipilih yaitu bahasa Jawa, karena saya di SDN Baturejo kemarin. Kemudian bahasa asing yang dipilih di sini bahasa Inggris, karena memang bahasa internasional seperti itu. Nah, ini tentunya juga berkaitan dengan mata kuliah literasi dasar topik 2 mengenai strategi pembelajaran. Jadi saya ketika menyusun ini tidak hanya memberikan deskripsi mengenai programnya begitu, tapi dalam panduan ini sudah dilengkapi dengan strategi, langkah-langkah, dan juga evaluasi yang dapat guru ataupun tim literasi sekolah gunakan begitu. Tujuan dari buku panduan ini tentunya tidak untuk dilaksanakan secara monoton atau pakem begitu, hanya bisa memberikan inspirasi bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk melaksanakan program literasi yang lebih bervariasi. Di sini dalam strateginya saya menggunakan strategi membaca interaktif dan juga strategi menulis kreatif. Untuk selanjutnya RTL implementasi desain inovasi. Untuk RTL implementasi desain pembelajaran, yang pertama saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan pemetaan hasil tes diagnostik. Yang kedua menerapkan diferensiasi proses pada saat pembelajaran menggunakan media virtual dan star harmoni, melakukan evaluasi formatif secara berkelanjutan, dan melakukan refleksi serta perbaikan desain pembelajaran. Kemudian untuk RTL implementasi desain program literasi, di sini yang pertama tentunya membentuk tim literasi sekolah agar lebih terstruktur, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, menyediakan fasilitas dan sumber daya pendukung, mensosialisasikan program literasi kreatif, melaksanakan program secara rutin dengan
lebih bervariasi, mendorong partisipasi aktif peserta didik, melakukan evaluasi secara berkala, dan rencana tindak lanjut perbaikan. Sebelumnya saya memberikan dulu ini salah satu dokumentasinya. Untuk selanjutnya, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG Prajabatan. Pada modul seminar PPG kali ini tidak hanya menyampaikan paradigma kita terhadap sosok guru, namun ada tambahan, ternyata ada bagaimana paradigma kita terhadap pendidikan di Indonesia. Paradigma mahasiswa PPG setelah, sebelum, dan sesudah mengikuti program PPG ini. Untuk paradigma terhadap pendidikan di Indonesia, sebelumnya saya berpikir bahwa pendidikan di Indonesia ini harus dilaksanakan berpusat pada peserta didik, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai siswa, dulu saya masih diberlakukan kurikulum yang berpusat pada guru. Artinya saya masih belum bisa mengeksplorasi banyak hal pada waktu itu gitu. Nah, setelah saya melakukan proses pembelajaran di PPG Prajabatan ini, saya memiliki paradigma baru bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak cukup hanya berpusat pada peserta didik, namun pendidikan di Indonesia ini harus dapat dilaksanakan secara inklusif, inovatif, dan kreatif. Sebenarnya kurikulum Merdeka saat ini sudah menyediakan itu semua. Tinggal bagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini dapat menciptakan inklusivitas, school well-being-nya, kemudian student well-being-nya itu bagaimana, mesejahterakan semua warga di sekolahnya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, paradigma terhadap sosok guru. Sebelumnya, sejak di pesantren saya sudah memiliki paradigma terhadap makna guru, bahwa guru itu tidak hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai pendidik dan juga inspirator. Artinya mendidik secara moralitas, spiritual, dan memberikan inspirasi dengan perilaku-perilaku yang baik terhadap peserta didiknya. Namun setelah mengikuti program PPG Prajabatan, paradigma saya tidak berubah, namun semakin kompleks, bahwa guru itu tidak hanya sebagai tiga ini, tapi guru juga harus menjadi observer yang handal. Artinya harus membuka kacamata kudanya, gitu. Harus bisa melihat bagaimana karakteristik dan keberagaman peserta didiknya. Selain itu, guru juga berperan sebagai creator, artinya harus bisa mendesain tidak hanya rancangan pembelajaran, namun juga asesmen, evaluasi, dan media pembelajarannya juga. Apalagi sekarang teknologi semakin berkembang, gitu. Kemudian aktor, artinya di sini guru sebagai pelaksanaan pembelajaran. Namun guru di sini bukan satu-satunya yang memerankan di kelas. Jadi guru juga memiliki peran fasilitator, motivator, dan inovator. Dan ini merupakan rencana tindak lanjut setelah mengikuti program PPG Prajabatan. 3 hal penting ketika saya akan memulai karir sebagai guru. Yang pertama tentunya membangun hubungan, relasi, karena ini sangat penting. Relasi yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja, serta masyarakat di sekitar. Kemudian yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran serta asesmen yang kreatif dan dekat dengan peserta didik. Yang ketiga, mengimplementasikan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih saat ini. Kemudian sebagai guru profesional, hal yang akan dilakukan yang pertama tentunya saya akan mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan dan penelitian secara reflektif. Ini merupakan salah satu contohnya. Alhamdulillah PTK saya, jurnal PTK saya sudah terpublikasi di Sinta 4. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip etika dan integritas tinggi dalam setiap aspek kegiatan mengajar dan interaksi dengan peserta didik, rekan kerja, serta masyarakat. Kemudian mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Akhir kata dari saya, janganlah berhenti pada konsep semata, tetapi ajaklah peserta didik untuk menjelma menjadi pelajar yang menerapkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Syukran ala tinamukum. Mungkin ada pertanyaan, perbaikan